Sana dulu ke Sleman Darussalam, kita akan mengeksplor Kawah Tekurep. Ini adalah komplek pemakaman dari Sultan-Sultan Palembang. Nah, ada apa baik di sini ceritanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel Mang Dayat. Dan wong Palembang ada di bangku Sarya di Junjung. Sana dulu ke Sleman Darussalam. Ini adalah gerbang yang bisa dikatakan ornamen yang masih asli dari Kesultanan Palembang. Kita bisa jingok dari bentuk-bentuk pinggirannya, ya. Kemudian ketebalan dari dindingnya itu, dan bahkan kita bisa jingok profil-profil yang ada di sini. Bukan sekarang profil tempelan, ya. Jadi sana dulu ini adalah bangunan utama di Kawah Tekurep. Jadi kalau kita jingok ini pintunya memang dari dulu ini langsung, bahkan ornamen-ornamen ini juga dipertahankan ini. Dan juga kita jengok ini dinding. Nah, dindingnya setebal ini, ya. Dinding ini sama dengan benteng Kota Besar atau Keraton Kota Besar, karena memang dibangun hampir semasa pada masa itu. Jadi saking kayanya Palembang, bangun dinding tidak sekilo-kilo, tidak setebal ini lah. Nah, berentam tentu nggak mana tidak tembus. Dan ini padat, memang padat. Kawasan inilah ikonnya, dan juga dikatakan sebagai Kawah Tekurep, bukan tengkurap tapi tengkurap, ya, karena memang bentuk gubah di pucuknya itu pecah kawah yang terbalik, ya, Nay. Sekarang dulu Mang Dayat saat ini lagi berada di sisi di makam Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama. Beliau adalah tokoh fenomenal, jadi sering kita sebut adalah bapak dari pembangunan Palembang pada masa Kesultanan Palembang. Beliaulah yang menggagas pembangunan Masjid Agung, termasuklah pemakaman Sultan-Sultan ini, dan bahkan BKP itu dimulai dan digagas oleh beliau. Jadi kita tuh peletakan batu pertamanya. Nah, jadi wajar beliaulah sebagai tokoh pembangunan Palembang dari masa Kesultanan. Jadi di kubah utama pemakaman Kawah Tekurep ini, Mang Dayat, ada pertama yaitu Sultan Mahmud Badarudin pertama Jayawikrama bin Sultan Muhammad Mansur Jayawikrama. Ya. Beliau ini memiliki nama lahir Raden Lambu. Lalu ketika beliau menjadi pangeran, bergelar Pangeran Jayawikrama, dan ketika menjadi sultan, bergelar Sultan Mahmud Badarudin. Di kanan makam beliau itu ada Ratu Gading, lalu Ratu Gading. Nah, dua ini jadi permaisuri mengakhirnya. Lalu sebelah kanan Solo ini ada Mas Nai Ratu. Nah, inilah yang fenomenal dalam sejarah, kita kenal sebutan Putri Yang dari Bangka. Keturunan Cina Muslim yang dari Bangka, yang pernikahan. Lalu ini ada namanya Nyai Mas Naima. Nah, Nyai Mas Naima ini adalah wanita yang juga keturunan bangsa Palembang, tapi beliau ini dari Palembang Lamun satu ilir. Kenal dengan Gogok Jeruk Pagar. Aku satu ilir sampai hari banyak emas, ya. Iya. Akunya tumbuh dari sini, dari Nyai ini kan. Ini. Kali ini kita lagi ada di gubah yang kedua. Gubah ini berbentuk rimas, catotnya dibangun setelah dari Kawah Tekurep tadi yang pertama. Nah, di sini tempat bersemayamnya makam dari Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Di gubah kedua nih, di Kawah Tekurep ini, komplek Kawah Tekurep ini, kita saat ini ada di gubahnya Sultan Susmonan Ahmad Najamuddin Adikusumo bin Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama. Beliau adalah Sultan yang bergelar Suhunan, Sultan kedua yang bergelar Suhunan setelah Sunan Abdurrahman. Karena beliau sudah mengangkat putra mahkota dan mentabalkannya menjadi Sultan di masa beliau masih ada, masih hidup. Ini legacy yang beliau tinggalkan dan hari ini masih menjadi amal jariah beliau, itu adalah pembangunan Menara Lamu Masjid Agung Sunan Badarudin Jayawikrama. Nah, menara itu sampai hari ini masih bisa kita jingok. Ya, bukan yang lama, yang agak pendek, yang baru yang banyak. Itu jingoknya kan bentuk kesultanan. Yo, kalau kita jingok itu arsitekturnya sangat autistik. Nah, itulah adalah ini peninggalan beliau yang dibangun di masa beliau dan menjadi amal jariah beliau. Palembang memakai tanja batik peninggalan Sultan Palembang. Saat dulu di tengah-tengah antara gubah sama rumah dimas yang ada di Kawah Tekurep,
itu ada satu bangunan kayu yang juga masih anggota dari Kesultanan pada saat itu adalah Pangeran Ratu Kamuk Raden Jailani. Nah, beliau ini disebut Kamuk nih pada saat itu ngamuk memang punya cerita yang luar biasa. Lebih dulu meninggal dari bapaknya tahun 1755 kalau di sini, kalau kita lihat di situ meninggalnya 1758. Artinya 3 tahun lebih dulu. Nah, beliau ini harusnya jadi sultan harus jadi sultan karena meninggal lebih dulu, baru akhirnya turunnya ke Najamuddin. Sultan Najamuddin. Pangeran Ratu Kamuk ini memiliki nama kecil nama lahir itu Raden Jailani bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromo. Beliau ini adalah putra mahkota, makanya gelarnya Pangeran Ratu. Nah, dari Sultan Mahmud Jayakromo, dan sudah dijadikan putra mahkota kan pada waktu itu, dan sudah bergelar Pangeran Ratu. Nah, ketika Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromo ada ekspansi, ada tugas urusan luar negeri ke daerah Malaysia, Nah, beliau ini menjadi Sultan Karateker kalau bahasa sekarang. PLT. PLT-nya selama setahun Bang. Setahun. Oh, pernah setahun. Lama juga. Lebih kurang setahun. Lama juga. Nah, beliau yang menjabat di Sultan Palembang Darussalam pada waktu itu kan. Nah, lalu di masa itu juga Kesultanan Palembang Darussalam itu diserang oleh wong-wong yang dari Bali. Nah, lalu wong-wong Bali itu Dayat nyerang keraton. Nah, Sultan kan lagi ekspansi ke Malaysia. Nah, jadi beliau lah yang waktu itu memimpin gerilya untuk mengangkat kehormatan keraton Kesultanan Palembang pada waktu itu. Nah, pada penyerangan itu Dayat banyak adik-adik beliau ini, yang lain ibu tentunya, anak-anak Sultan Mahmud Jayakromo itu yang wafat atau gugur masih kecil, masih bayi. Maka kalau kita jengok di depan sini, di antara gubah ini kan banyak makam-makam bayi, makam muda kecil Nah, itu anak-anak Sultan, adik-adik beliau ini yang gugur diserang oleh orang Bali tadi. Nah, dan termasuk beliau juga gugur di saat itu. Beliau anumerta di saat penyerangan itu tadi sebagai syahid Nah, akhirnya karena beliau ini gugur, maka beliau belum sempat menyandang gelar sebagai sultan. Walaupun beliau Pangeran Ratu. Akhirnya Kesultanan Palembang Darussalam itu diserahkan tampuk kepemimpinan selanjutnya kepada adik beliau, ialah Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Itu mengenai beliau ini. Memakai tanja batik peninggalan Sultan Palembang. Dulur, kali ini Mang Dayat lagi ada di makam Sultan Muhammad Bahauddin. Jadi 1776 sampai 1803. Nah, beliau ini adalah tokoh yang menyelesaikan dari Keraton Kuto Besak atau Benteng Kuto Besak. Jadi yang menempati Benteng Kuto Besak itu pertama kali adalah beliau. Dan di masa beliau juga Palembang ini mengalami kemodernan yang luar biasa dari sistem perdagangannya, tata kelola pemerintahan dan sebagainya. Bahkan dari catatan sejarah dikatakan kesultanan yang terkaya di Asia Tenggara dan menjadi pusat sastra. Nah, jadi di zaman Bahauddin ini ada hal yang menarik. Sultan Bahauddin ini sultan yang paling peduli akan kesehatan, Dayat. Di dalam kisah hikayat itu dikatakan dalam manuskrip itu, di zaman beliau lah waktu itu menguatkan agar obat-obatan dan herbal-herbal itu memang digalakkan zaman kesultanan. Bahkan ada kisah yang kulo dapat, zaman beliau ini di keraton itu bukan minum banyu putih, tapi minum banyu secang. Di itu awalnya secang minuman gitu, Pak. Jadi beliau mewajibkan lain bikin itu protokoler istilahnya, supaya banyu secang dijadikan minuman wajib yang ada di keraton zaman beliau. Nah, di zaman Sultan Bahauddin juga berdasarkan cerita tutur yang kami dapatkan Mang Dayat, beliau ini sultan yang belum sempat jadi sunan karena beliau meninggal lagi memerintah, dan bahkan ada kisah yang juga cukup terharu Mang Dayat di zaman beliau juga kabarnya beberapa putra beliau yang akan nganten waktu itu belum sempat karena beliau meninggal. Jadi putra beliau yang nak nganten itu diakad nikahkan di depan jenazah beliau sebelum dimakamkan. Itu semeluhum kalau kata orang Palembang kan. Nah, kabarnya itu jadi budaya Palembangnya memang. Nah, kabarnya yang menikah itu yaitu Raden Hasan dan sama Raden Husein. Jadi Sultan Mahmud II sama Sultan Sindiuddin dinikahkan di depan jenazah beliau pada waktu itu kan. Nah, itu yang ini agak terharu Bang Dayat ceritanya beliau. Depan dari makam Sultan Muhammad Bahauddin juga ada makam dari Sultan Prabu Diraja yang juga dapat dijulukan Sultan Mahmud Badaruddin III, Raden Haji Muhammad Safei Diraja.
bin Raden Haji Abdul Hamid. Nah, di beliau ini adalah salah satu keluarga keturunan dari kelima Sultan Mahmud Badarudin II yang dimakamkan di Ternate. Ada satu masa tokoh-tokoh di Palembang itu berkumpul untuk mengembalikan Kesultanan Palembang sebagai sultan adat yang akhirnya setelah dirujuk dari sisi silsilah, dari sisi peninggalan ataupun pusaka kesultanan, dan ternyata banyak di beliau juga yang megang cap dari Kesultanan Palembang, dan juga dari perilaku di masyarakat, akhirnya beliaulah yang cocok dan dinobatkan sebagai sultan penerus dari sultan adat Kesultanan Palembang Darussalam. Nah dulu ini adalah salah satu dari Pangeran Nato di Raja Tuo, ada yang tua, ada yang muda. Ini yang tua. Iya, jadi di sini adalah komplek ungkonan Pangeran Nato Dirajo Raden Lombok. Raden Lombok. Iya, bukan Lombok, Lombok itu Lombok. macamnya tuh. Nah, atau yang kita kenal sebutan Pangeran Nato Dirajo Tuo. Nah, beliau ini disebut Nato Dirajo karena memang urusan Kementerian Dalam Negeri Kesultanan Palembang lah. Ada masa itu. Nah, beliau yang mengurusinya kan. Nah, saat ini di bagian depan komplek ini ada makam dari Sultan atau susunan Husin Diahudin. Nah, jadi ini di bagian depan yang memerintah setelah Sultan Mahmud Badarudin II dihasilkan di Ternate, dan di sini adalah kawasan dari anak cucu beliau. Kemudian kalau kita maju di bagian depannya itu ada bangunan kecil. Itu sebenarnya ada tempat yang disiapkan untuk pada masa itu disiapkan untuk pemindahan makam dari Sultan Mahmud Badarudin II. Tapi karena tidak diizinkan ya waktu itu cewannya dari pemerintah di sana dan juga masyarakat di sana, akhirnya tempat ini masih kosong sampai sekarang. Kalau di sini makam siapa, Cewan? Iya, jadi Bang Dayat ini ungkonan ungkonan yang agak ke laut bagian tengah ini ialah disebut dengan ungkonan Kebumen. Nah, kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya ungkonan untuk keluarga dan zuriat Pangeran Mangkubumi. Nah, ini juga harus kita perlu pengkajian dan penelitian lebih dalam. Apakah Pangeran Mangkubumi yang dimaksud itu Pangeran Mangkubumi yang kapal, atau ada Pangeran Mangkubumi yang lain? Karena sampai saat ini kalau pribadi belum terbaca nama Pangeran Mangkubumi lain kan. Kami ada di makam sebelah laut juga, tapi di bagian paling dekat dengan Sungai Belabak. Nah, di sini agak berbeda, ada unik kalau kita tengok di belakang, itu ada ornamen yang cukup ikonik juga untuk makam ini. Nah, kita saat ini berada di makam namanya komplek atau ungkonan makam Pangeran Nato Dirajo Raden Muhammad Hanafiah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Nato Dirajo Mudo. Nah, beliau ini adalah zuriat dari yang tadi Pangeran Nato Dirajo Tuo. Nah, beliau ini Pangeran Nato Dirajo Raden Muhammad Hanafiah ini agak unik komplek ini karena pertama dia agak sedikit lebih tinggi, yang kedua dia ada padu rekso maknanya. Padu rekso ada namanya. gapuro kan? Gapura. Dan juga ada jalan masuk, profilnya masih ada kan? Nah, dan di sini juga banyak makam-makam kuno dari keluarga, dari kerabat, dari zuriat beliau. Nah, dan perlu kita ketahui Bang Dayat, Pangeran Nato Dirajo Raden Muhammad Hanafiah atau Pangeran Nato Dirajo Mudo ini adalah bapak dari Pangeran Keramojayo. Oh, jadi memang SMB 2 itu punya mantu masih berdolur juga. Masih berdolur juga. Masih... Jadi pestanan tuh masih keluarga dekat. Masih ada sengketannya. Iya. Ya. Emang dulu kan galak saling ambek antar keluarga tuh lah kan. Semindo tuh lah. Kamojaya itu adalah Perdana Menteri setelah dihapusnya Kesultanan Palembang. Yo. Nah, yang tadi dicerita kecewan ada pecah jalan. Inilah masih ada sisa-sisa di bawahnya ini. Jadi ini kita prediksi memang masih peninggalan pada masa Kesultanan Palembang. Nah, ini jalan-jalan menuju gerbang ini tadi. Jadi gerbangnya sangat ikonik sekali, ya. Bentuknya itu sangat unik. Tapi memang mungkin karena ini statusnya bukan sultan, dia tidak semewah bagian dalam. Ya, mungkin kayak gitu. Tapi kalau kita jengok ornamen bebatuannya ini, apalagi tengahnya icaknya bukan dihubungkan dengan batu kapur, jadi memang ini bisa jadi sudah peninggalan sejak masa Kesultanan dulu. Nah, kita saat ini ada di kompleks pemakaman Pangeran Suryo Dilago. Suryo Dilago. Nah, kalau kita jingok dari toponim namanya Bang Dayat itu pangeran arti seorang pendekar Bang Dayat. Iya, Dilago. Nah, kalau bahasa sekarang ini Jawaga. Nah, sama Suryo Dilago. Jayo ing lago. Iya. Suryo itu artinya menyinari, Dilago itu dalam berlaga. Iya. Nah, kalau diterjemah yang Palembang berlago kan? Berlago. Nah, berlago maksudnya. Makanya dia seorang jawara. Di sini bagian darat nih, agak ke darat tapi tidak darat nih kan.
ialah kompleks pemakaman Pangeran Adipati Banjar Kutomo Raden Pelit namanya. Nah, panjang. beliau ini masih keturunan dari SMB 1 Jawi Kramo, dan juga di sini selain beliau ada pangeran, menyebutnya Pangeran Putong. Nah, lamo aslinya itu Pangeran Citro Adikaro Mas Agus Muhammad Said, Mas Agus. Mas Agus. Iya, bukan Raden beliau kan. Nah, dari zuriat beliau banyak berkubur di sini, juga zuriat Pangeran Adipati Banjar Kutomo Raden Pelit juga banyak berkubur di sini. Dan juga yang paling menarik Mang Dayat, di kompleks pemakaman ini salah satu zuriat beliau-beliau ini tadi ada juga yang berkubur, yaitu Raden Hanan. Iya. Nah, Raden Hanan itu pernah menjadi atau menjabat sebagai wali kota Palembang Yang pertama. di era awal tahun 45, era pertama. Jadi era-era pada saat baru kemerdekaan. Iya. Jadi beliau yang pertama kali menjadi wali kota Palembang. Ya, benar. Dan makamnya ada di komplek pemakaman ini. Nah, ini adalah makam komplek di bagian paling luar. Di sini adalah makam seorang panglima sultan di akhir-akhir masa kesultanan menuju ke masa kolonial itu, juga sekaligus ulama Mang Dayat. Beliau siapa kalau kita jengok tuh adalah Datuk Syekh Ki Agus Hasanuddin bin Khalifah Jakfar dari kampung 19 Ilir Palembang. 19 Ilir, Gogok Pengulon. Ini makam. Gajah dan tampan Bujang Palembang, memakai tanja batik peninggalan Sultan Palembang. Seperti Sultan, gagah dan tampan. Seperti Sultan Palembang Darussalam. Oke, demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan explore kita kali ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan juga Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.